alhamdulillah. Sekarang sudah aktif kameranya. Nah, alhamdulillah Bapak akan ulangi lagi. Kita sudah belajar kemarin tentang pembuatan awan, juga cara sederhana bagaimana siklus terjadinya air hujan. Kalian juga tadi sudah menonton video ya, 2 video yang sudah kalian lihat tadi ada kaitannya dengan air. Betapa pentingnya air dan bagaimana cara menghemat air atau bagaimana siklus sehingga air itu tidak pernah habis ya. Nah, Bapak akan cek nih yang tadi sudah mengisi Google Classroom ya. Kalau di kelas magnesium nih Bapak akan cek nih. Jadi kalau kalian di Google Classroom nih di cek itu ada pertanyaan ya dari Bapak, sudah Bapak postingkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jelaskan apa pendapatmu tentang video bagaimana jika air di bumi ini menghilang? Nih, kalau dari Aisyah nih sudah ada jawaban, tidak ada kehidupan. Kata Andita, menurut pendapat saya jika air di bumi menghilang, semua makhluk hidup akan punah, bumi akan menjadi lebih panas, laut habis, seluruh bumi akan menjadi daratan. Wah, ini panjang bagus nih dari Andita. Ada dari Nisa juga, menurut pendapat saya apabila air ini hilang maka bumi akan sangat kering gersang dan suhu di bumi akan panas. Wah, bagus-bagus nih. Dari Danis juga, manusia hanya bisa bertahan 1 minggu saja katanya. Kata Gavin juga panjang nih. Wah, bagus, lautan merupakan sumber terbaik dalam menyerap karbon. Nah, saat masih ada air di bumi dapat mencegah panas nih, bagus dari Gavin nih. Alif juga sama sudah menjawab tentang tanaman dan bunga juga jika tidak ada air. Terus juga ada Hanin, juga ada dari Raka, dari Rifki, dari Zami. Nah, dari yang lainnya belum menjawab nih. Kalau di kelas magnesium, Bapak akan cek sekarang di kelas mana nih? Di kelas platinum. Kalau di kelas platinum baru berapa orang nih? 5 orang yang baru menjawab nih di platinum. Kata Keira nih, karena jika di seluruh seluruh air di bumi menghilang sangat mengerikan katanya. Persediaan air selagi masih ada persediaan air lebih baik dihemat. Wah, itu kata Kay. Dari Fadil juga ada, bumi bakal jadi sangat panas. Dari Zia juga, dari Nasya juga, tanpa air di bumi semua makhluk hidup di bumi akan punah. Kata Kenat juga kita harus menghemat air selagi masih ada. Nah, yang lainnya belum pada menjawab nih. Aduh. Ayo nih, kenapa tidak masuk Google Classroom ya? Tadi Bapak instruksikan masuk Google Classroom nih, platinum baru 5 orang. Terus coba kalian lihat nih, sekarang di kelas Iridium. Di Iridium yang baru menjawab itu, cukup banyak Iridium, ada 12 orang. Ada dari Sandra, bumi menjadi lebih panas katanya. Atifa cukup tersusun nih, ada sampai 4 poin. Air adalah sumber kehidupan. Terus juga tanpa air akan menjadi seperti planet Mars. Wah, tanpa air kita akan tidak bisa bertahan. Allah menciptakan air untuk kita peroleh manfaatnya. Wah, bagus nih dari Atifa. Agi juga sama. Wah, ini pendapat-pendapat kalian luar biasa nih. Diandra juga bagus kayak Atifa nih, tersusun dengan poin-poin ya. Kita harus menjaga lingkungan dan hemat air, itu kata Diandra. Dari Fadi Raifan juga sama. Dampak lainnya jika air menghilang, planet bumi adalah peningkatan pada suhu di bumi. Wah, bagus nih dari Fadil ini. Lautan merupakan sumber terbaik dalam menyerap karbon. Nah, hampir sama kayak Gavin ya. Ada hubungannya dengan karbon. Terus dari Nica, menurut pendapat saya apabila air hilang di bumi maka bumi akan sangat kering. Wah, keren-keren nih pendapatnya. Bumi tanpa air sama saja seperti kiamat. Oh, kata Kenan ya. Terus kata Kinan ya. Vilen juga bilang, menurutku jika air di bumi hilang, makhluk hidup tidak bisa bertahan. Wah, bagus nih. Kaishan juga, menurut saya manusia dan air akan mati karena tidak ada air. Ya, Konita, jika air di bumi menghilang kita bisa mati. Rakata, semua makhluk hidup akan punah.
Oke, di iridium sudah 12 orang nih, berarti tinggal sisanya yang belum menjawab. Silakan ditunggu ya secepatnya karena ini bagian dari penilaian PLH. Nah, itu kalau setelah kalian menonton video tentang bagaimana jika air di bumi ini menghilang. Nah, terus kita lihat apa pendapat kalian setelah menonton video yang kedua. Nih, sekarang dari kelas magnesium lagi. Kalau di kelas magnesium sudah ada 14 orang nih yang menonton mengapa air tidak pernah habis. Alfian menjawab karena air memasuki proses siklus air, jadi berubah bentuk katanya ya. Nesya juga, mohon maaf Bapak akan membaca secara singkat ya supaya semuanya kebaca. Atau secara umum. Karena air akan memasuki proses siklus air, kata Nesya. Askia, karena saat air menguap, udara panas, air akan membentuk awan, lalu awan penuh dengan air, hujan pun turun ke daratan dan seterusnya. Bagus nih, hingga ke tanaman. Nisa juga karena air mengalami siklus. Faras juga air itu kan terus ada karena ada siklus air, ya betul. Gavin juga, wah Gavin ada rumus kimianya bagus ya. Ini air H2O atau hidroksi yang terjadi di atmosfer ke bumi, lalu air kembali lagi ke atmosfer. Peristiwa ini yang disebut dengan siklus air atau water cycle, betul ya. Ada Ara juga karena air ada di mana-mana. Ada yang bentuknya cairan, es dan uap. Oke, bagus. Ada Aleza juga karena ada siklus air, betul. Ada Alif juga karena kalau hujan turun airnya masuk ke laut, ya, terus ke awan lagi. Kata Danis juga karena adanya siklus air dengan proses yang bernama evaporasi, presipitasi dan transpirasi. Wah, bagus nih Danis. Ada istilah-istilah yang disebutkan. Terus dari Aisyah juga pada dasarnya salah satu hal yang menyebabkan air di bumi tidak pernah habis adanya siklus air. Duh, wajah Bapak nge-lag lagi ya. Ini kameranya sepertinya sedang minta yang baru ya. Oke, sebentar. Dan laptopnya juga sudah lumayan nge-lag. Oke, nanti kalaupun tetap nge-lag ataupun freeze, kayaknya nggak apa-apa lah ya. Oke, balik lagi ke Google Classroom. Ada dari Aisyah tadi, dari Rifki juga. Oke, jika tidak ada air semua makhluk hidup akan mati. Raka juga. Hanin nih, wah Hanin cukup panjang lebar nih. Penjelasan dari mulai evaporasi ada, presipitasi sampai transvirasi ya, penguapan pada tumbuhan. Jadi kan kita mengalami penguapan nih. Kalau pada makhluk hidup, manusia atau hewan itu disebutnya respirasi. Sedangkan transpirasi itu pada tumbuhan. Terus Zaini juga sama, wah cukup panjang lebar juga dari Zaini, bagus-bagus nih. Ada jawaban dari kelas magnesium dan baru dijawab oleh 16 orang nih. Nih kelihatan dari sini ya. Nanti kalau kalian ngisi classroom itu ya akan langsung kelihatan sama Bapak Ibu guru dan langsung dinilai, makanya biasakan selalu update di classroomnya masing-masing. Sekarang di kelas platinum, coba kalau di platinum sudah berapa orang ya? Kalau tadi di magnesium ada 16. Nah, kalau di kelas platinum sudah ada 8 orang. Oke, sama Keira tadi lalu menjadi hujan, ya betul. Dari Mirza juga karena air memiliki siklus bagaimana air kembali, ya. Terus Aulia juga. Ini pertanyaan yang mengapa air tidak pernah habis ya. Kansa juga pada dasarnya salah satu hal yang menyebabkan air tidak pernah habis adanya siklus air, betul. Dari Asa, penyebab air tidak habis di bumi karena adanya siklus air. Karena adanya siklus air. Karena di bumi terdapat siklus air. Air yang di laut menguap. Oke, Kenat, Nasya, Zia, bagus-bagus ya jawabannya. Sekarang dari kelas iridium. Coba kalau iridium berapa orang ya sudah menjawab?
Kalau di kelas Iridium ternyata yang sudah menjawab ada berapa ya? 12. Wah, imbang ya. 12 banding 12. Kata Kirana karena adanya siklus air. Kata Rakata karena ada siklus air, kedua presipitasi ya. Presipitasi itu bagian dari siklus air ya. Kata Fani karena air merupakan siklus. Iya, dari Fabian karena adanya proses evaporasi, presipitasi dan inspirasi, betul. Kata Nica karena air mengalami siklus ya. Kata Kinan karena air dari sungai atau dari laut menguap, ya betul juga bagian dari siklus. Kata Agi air tidak pernah habis karena terjadi siklus air. Wah bagus ya kalian jelaskan dengan proses siklusnya. Kata Onit nih terjadi proses di mana turunnya air atau hidroksi sama kayak Gavin ya, pakai rumus kimia nih, bagus Onit. Diandra juga air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus air. Iya, bagus nih pakai keterangan rumus kimia ya, walaupun kalian nanti belajar kimianya di SMP atau di SMA. Fadi Revan juga sama, Vilen juga sama menyebutkan tentang proses siklus air. Ada evaporasi, penguapan dari air laut sehingga menjadi awan, lalu terjadi pengembunan. Nah, pengembunan yang kalian lakukan waktu pembuatan awan itu kan menggunakan es batu di atas toples. Nah, dengan pengembunan itulah sehingga terbentuknya awan dan presipitasi. Nah, di kelas 4 ini walaupun secara materi sebenarnya tidak ada tentang pembelajaran siklus air, tapi Bapak wajib menyampaikan ini karena nanti kalian di kelas 5 akan panjang lebar membahas siklus air ini. Jadi di kelas 4 ini baru pengenalan dulu. Setelah kalian belajar perubahan wujud zat, ya kemarin kalian sudah tahu dari cair menjadi padat itu membeku. Nah, terus kalau dari cair menjadi gas itu kalian sudah tahu kemarin namanya penguapan atau menguap. Nah, dari gas menjadi air, nah itu yang disebut dengan pengembunan atau kondensasi. Proses kondensasi atau pengembunan itulah yang bisa membentuk awan. Alhamdulillah. Oke, terakhir ya, jadi materi PLH kita dengan sains ini sangat erat kaitannya, di mana PLH itu bagaimana mengaplikasikan kalian untuk peduli pada lingkungan. Sehingga nih, tadi kalian banyak yang menjawab soal karena adanya siklus air, terus juga makanya kita harus menghemat air, makanya air tidak pernah habis dan lain sebagainya. Oke. Secara sains dan logika itu betul sekali. Nah, untuk lebih menguatkan itu semua, kita harus pahami bahwa manusia sebagai khalifah fil ard memahami itu semua adalah karena kehendak Allah, ya. Jadikan Allah sebagai tumpuan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga bumi ini, termasuk air tadi. Nah, kalau tadi pertanyaannya mengapa air tidak pernah habis? Ya, selain tadi jawaban yang sudah kalian kemukakan itu benar sekali. Nah, tambahkan atau awali agar jawaban kalian membuktikan keimanan, yaitu dengan cara bahwa karena Allah yang menghendaki itu semua, atau karena itu adalah kehendak dari Allah. Jadi kalau Allah sudah menentukan air di bumi ini akan habis, ya bisa jadi akan habis ya. Tapi kalau memang sudah waktunya air ini akan menghilang ataupun mengering sehingga tidak ada air, yaitu sudah kehendak Allah ya. Jadi sempatkan tadi yang Bapak sempat baca, mungkin Bapak belum baca semuanya. Yang sempat menghadirkan Allah itu Atifah ya, bagus. Allah yang dijadikan bagian bagaimana air di bumi ini tidak pernah habis. Alhamdulillah ya, kalian sudah memahami sedikitnya tentang bagaimana proses terjadinya air. Yang kedua, memahami bagaimana kita pun sebagai makhluk Allah yang diamanahi untuk menjaga bumi ini, sehingga air ini harus kita hemat dan harus kita jaga ya. Mohon maaf untuk penjelasannya tidak panjang lebar. Nah, kenapa? Karena nanti kalian akan melakukan sesuatu bersama Pak Umar. Jadi yang belum menjawab soal ataupun pertanyaan di Google Classroom, nanti setelah pembelajaran ini atau setelah mengerjakan bersama Pak Umar, jangan lupa isi ya di Google Classroom-nya agar
pertanyaan kalian, pertanyaan yang nanti kalian jawab itu bagian dari penilaian sains dan PLH. Oke, Bapak kira segitu dulu untuk penjelasan dari Bapak. Setelah ini akan dilanjutkan bersama Pak Umar. Sebelum Bapak serahkan ke Pak Umar, apakah ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Bisa ya? Adakah yang tidak dipahami dari videonya mungkin, atau dari instruksinya? Atau adakah yang belum melakukan praktikum pembuatan awan? Ada yang belum ya? Jangan khawatir ya. Kalau yang belum, ya. Aku mau pakai minyak rambut. Pakai minyak rambut. Ya ya. Ya yang belum masih ada waktu besok ya. Kenapa? Aku dari kemarin udah nyoba-nyoba terus, gak jadi terus, Bapak. Gak apa-apa, yang penting kalian sudah mencoba kan? Sudah mencoba, karena penguapan itu akan cepat menghilang, apalagi tidak pakai hairspray ya. Jadi kalian yang tidak kelihatan pun gak apa-apa, di foto saja, di-upload ya. Ya. Oke, Bapak akan perlihatkan lagi nih. Udah, oke. Nah, tapi beberapa di antaranya itu hasil fotonya Bapak cek belum diupload semua di Google Classroom nih. Contoh di kelas magnesium nih. Di kelas magnesium belum semuanya diupload nih ya. Nih yang Bapak lihat tuh punya Zami, punya Askia, Danis, dan Ripki ya, yang sudah upload di Google Classroom untuk yang percobaan praktikum awan. Terus yang kelas platinum baru 3 orang ya yang sudah upload di Google Classroom, yaitu Mirza, Zia, dan Kennard ya. Jadi Bapak harapkan kalian upload di Google Classroom supaya tersimpan dengan rapi di Drive. Kalau di uploadnya di Japrian WA itu sebagai solusi terakhir aja kalau tidak bisa upload sama sekali. Tapi nih kalau di kelas Iridium sudah ada 7 orang nih, banyak. Ada Kirana, ada Kinan, ada Agi, Onit, Diandra, Banu, Hadi, Revan ya. Yang lainnya belum diupload di Classroomnya ya. Jadi Bapak tunggu sampai besok supaya nanti bisa Bapak nilai hasil praktikum kalian. Oke, sekian dulu dari Bapak. Setelah ini Bapak akan serahkan kepada Mr. Umar. Pak Umar, are you ready? Ya, oke. Oke, ini Pak Umar akan melakukan sesuatu ya. Oke, siapkan learning kitnya yang tanggal 18. Sekian dulu dari Bapak. Bapak mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.